Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Arya Fariji dengan NIM 3411 2110026. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal dari penelitian saya yang bertema software quality dan berjudul evaluasi sistem informasi akademik menggunakan metode MCQ pada website seni rupa, desain, dan arsitektur. Penelitian ini, latar belakang dari penelitian ini, di era digital ini, website menjadi alat penting bagi institusi pendidikan untuk menyediakan informasi dan layanan kepada mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Website yang berkualitas dapat meningkatkan citra institusi, mempermudah akses informasi, dan mendukung proses belajar mengajar. Website seni rupa desain arsitektur, seni rupa desain arsitektur berperan penting dalam penyebaran informasi dan edukasi terkait program studi seni rupa desain arsitektur. Website ini menyediakan berbagai informasi seperti kurikulum, jadwal, perkuliahan, karya mahasiswa, dan profil dosen. Untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya, website seni rupa desain arsitektur perlu dievaluasi secara berkala. Salah satu metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode MCQ. Metode MCQ ini merupakan evaluasi sistem informasi yang komprehensif dan terstruktur. Bahkan tiga kategori. eh, Kategori utama yaitu produk, proses, dan orang. Metode MCQ telah banyak digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis sistem informasi termasuk website. Evaluasi website seni rupa desain arsitektur juga harus memperhitungkan faktor-faktor organisasi yang mungkin mempengaruhi kualitas dan efektivitas website, seperti dukungan manajemen, alokasi sumber daya, dan ketersediaan keahlian teknis. Analisis faktor-faktor ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik untuk meningkatkan kualitas website seni rupa desain arsitektur secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi sistem informasi akademik menggunakan metode MCQ pada website seni rupa desain arsitektur dapat menjadi lebih holistik dan efektif dalam identifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program studi dan kebutuhan pengguna. Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah didefinisikan, terdapat beberapa rumus masalah atau identifikasi masalah, yaitu yang pertama, seberapa baik kualitas website seni rupa desain arsitektur berdasarkan kategori produk menurut metode MCQ. Kedua, seberapa baik kualitas website seni rupa desain arsitektur berdasarkan kategori proses menurut metode MCQ. Yang kedua, seberapa baik kualitas website berdasarkan kategori orang menurut metode MCQ. Batasan masalah dari penelitian ini, evaluasi kualitas website seni rupa desain arsitektur berdasarkan kategori produk, proses, dan orang menggunakan metode MCQ. Kategori produk menilai konten, desain, navigasi, dan kinerja website. Kategori proses memberikan proses pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan website tersebut. Sedangkan kategori orang mengevaluasi keahlian, motivasi, dan kepuasan staf yang terlibat. Faktor organisasi yang mengaruhi kualitas dan efektivitas website meliputi dukungan manajemen, alokasi sumber daya, keahlian teknis, dan tingkat komunikasi. Untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan diperlukan identifikasi kebutuhan sumber daya yang lebih besar, komunikasi efektif antar tim, investasi dalam pelatihan staf, dan strategi manajemen risiko yang sesuai. Tujuan penelitian ini berdasarkan berdasarkan rumusan masalah yang sudah didefinisikan didapatkan tujuan penelitian, yaitu poin pertama, evaluasi kualitas konten, desain, navigasi, dan kinerja website seni rupa desain arsitektur untuk memastikan pemenuhan standar pengguna. Poin ketiga, ada analisis proses pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan poin ketiga, evaluasi keterlibatan dan kepuasan staf yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan website seni rupa desain arsitektur untuk memastikan kualifikasi dan dukungan yang memadai. Manfaat dari penelitian ini
Laporan penelitian ini akan mengevaluasi website seni rupa desain arsitektur berdasarkan produk, proses, dan pengguna, serta menganalisis faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kualitas dan efektivitasnya. Kami juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki website seni rupa desain arsitektur secara keseluruhan. Hasil penelitian ini akan disampaikan dalam presentasi kepada manajemen, tim, website, dan dosen seni rupa desain arsitektur. Dan di sini saya akan membahas temuan saya dan memberikan saran untuk perbaikan. Artikel ilmiah ini akan dipublikasikan untuk berbagai hasil penelitian dengan komunitas yang lebih luas, sehingga orang-orang dapat mempelajari cara meningkatkan kualitas website mereka. Manfaat penelitian ini termasuk meningkatkan kualitas dan efektivitas website seni rupa desain arsitektur, membantu pemahaman tentang evolusi website, dan mendukung institusi pendidikan lain yang ingin meningkatkan website mereka. Tinjauan pustaka dari penelitian ini, pertama ada sistem informasi adalah sistem di dalam satu organisasi yang mengelola transaksi sehari-hari, mendukung operasi, manajemen, dan strategi organisasi, serta memberikan laporan kepada pihak luar yang dibutuhkan. Poin kedua, sistem informasi akademik adalah sistem informasi khusus yang digunakan di lembaga pendidikan seperti universitas. Ini mencakup pengelolaan mata kuliah, kredit semester, pengolahan nilai, dan penunjukan pembimbing akademik, membantu mahasiswa dan dosen dalam mengakses dan mengolah informasi. Dan ketiga ada evaluasi, adalah bagian dari manajemen yang mencakup perencanaan organisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Evaluasi sistem informasi dilakukan menilai kemampuan teknis, pelaksanaan operasional, dan pemanfaatan sistem tersebut dengan tujuan menilai seberapa baik sistem tersebut berjalan dan menilai keberhasilan atau kegagalan operasionalnya. Di sini ada alur dari metode penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk evaluasi sistem informasi akademik menggunakan metode EPSICOL pada website seni rupa desain dan arsitektur. Pertama, saya melakukan pengumpulan data. Ada menggunakan cara wawancara, observasi, studi pustaka, lalu rumusan masalah, kemudian penentuan metode penelitian menggunakan MCQUAL, kemudian penyebaran kuesioner, lalu analisis dan pembahasan hasil, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pengumpulan data, tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner dan observasi sehingga data-data tersebut terkumpul menjadi informasi untuk penelitian yang lebih lanjut. Tahapan kedua ada rumusan masalah. Setelah melakukan data, langkah selanjutnya merumuskan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Ada beberapa masalah yang telah dirumuskan, yaitu poin pertama, penelitian ini akan mengevaluasi kualitas website seni rupa desain arsitektur berdasarkan kategori produk, proses, dan orang menggunakan metode MCQUAL. Penelitian ini akan didefinisikan faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas website seni rupa desain dan arsitektur. Dan ketiga, ada penelitian ini akan merekomendasikan cara meningkatkan kualitas website seni rupa desain arsitektur secara keseluruhan dengan memperhitungkan faktor-faktor organisasi yang relevan. Kemudian tahapan selanjutnya penentuan metode penelitian menggunakan MCQUAL. Setelah dilakukannya perumusan masalah, langkah selanjutnya merupakan penentuan metode penelitian menggunakan metode MCQUAL untuk mengukur keakurasian terhadap website yang dijadikan objek penelitian, dan juga selain itu metode ini juga sangat membantu dalam pengujian dari objek website yang saya teliti, karena metode ini bersifat fleksibel untuk menjadi metode penelitian dari sebuah website, aplikasi, website mobile, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya kemudian penyebaran kuesioner. Setelah dilakukan proses penentuan metode penelitian, selanjutnya merupakan penyebaran kuesioner untuk mengetahui penyebaran kuesioner dengan cermat. Ini meliputi penentuan populasi target, ukuran sampel yang diperlukan, dan strategi penyebaran yang akan digunakan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Tahapan terakhir dari alur penelitian ini mengumpulkan semua hasil yang telah dilakukan dan menilai sejauh mana kualitas website tersebut berjalan dengan baik sehingga si pengguna dapat menggunakan secara efisien dan dapat dipahami dalam penggunanya. Di sini ada jadwal penelitian yang saya lakukan.
Eh, Tahapan pertama yaitu pengumpulan data di bulan pertama. Di bulan pertama dari minggu ke 1 sampai minggu ketiga, saya melakukan pengumpulan data. Kemudian tahapan kedua, saya melakukan perumusan masalah dari bulan 1, minggu ke 4 sampai bulan 2 minggu ke 1. Kemudian tahapan yang ketiga, penentuan metode penelitian yang menggunakan metode MCQUAL. Saya melakukan di bulan 2, minggu 2 sampai minggu 4. Tahapan selanjutnya penyebaran kuesioner. Saya melakukannya di bulan 3, minggu 1 sampai minggu 4. Kemudian kesimpulan dan saran merupakan tahapan terakhir. Saya melakukannya dari bulan 4, minggu 1 sampai minggu 4. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.